Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafidzakumullah. Kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang muslim yang meninggal meliputi 1. Memandikan, 2. Mengafani, 3. Menyalati, dan 4. Mengubur. Hukum keempat hal tersebut adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah apabila ada salah seorang yang sudah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban muslim yang lain. Memandikan jenazah adalah fardu kifayah yang pertama kali dilakukan dalam proses pemulasarahan jenazah. Selain orang yang mati syahid di dalam peperangan, semua umat muslim yang meninggal harus dimandikan. Bersihkan gigi dengan jari telunjuk kiri dan lubang hidungnya dengan jari kelingking dan memakai sarung tangan. 3. Bersihkan kotoran di bawah kukunya dengan benda yang lunak. 4. Bersihkan kotoran pada perut jenazah dengan cara A. Mayit diposisikan duduk agak condong ke belakang. Tekan perut mayit berulang-ulang secara lembut. 7. Wudhui jenazah sebagaimana wudhunya orang hidup. Pada saat membasuh muka, kepala jenazah agak dimiringkan supaya air tidak masuk ke dalam mulutnya. 6. Siram seluruh tubuh mayit dengan air yang dicampur sedikit kapur barus. Lalu siapkan 3 tali, yang pertama di atas, yang kedua di kanan, dan yang ketiga di kaki untuk mengikat jenazah tersebut. Lalu dilanjutkan dengan mengkafani. Yang pertama, lembar pertama berfungsi untuk menutupi seluruh badan. Yang kedua, lembar kedua berfungsi sebagai kerudung kepala. Lembar ketiga berfungsi sebagai baju kurung. Lembar keempat berfungsi untuk menutup pinggang hingga kaki. Lembar kelima berfungsi untuk menutup pinggul dan paha. Adapun hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah adalah sebagai berikut, yaitu kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh mayat. Kain kafan hendaknya berwarna putih. Jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi mayat perempuan 5 lapis. Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Tata cara sholat jenazah bagi perempuan dan laki-laki, yang pertama membaca niat dalam hati. Yang kemudian takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi. Kemudian takbir ketiga membacakan doa untuk jenazah. Dan takbir keempat membacakan doa untuk jenazah dan kaum muslim. Terakhir, salam. Yang terakhir, tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, meletakkan jenazah di dalam lubang atau liang kubur yang menghadap kiblat, kemudian diletakkan papan kayu dengan posisi sedikit miring. Hal ini bertujuan agar jenazah tidak langsung tertimbun oleh tanah. Yang kedua, menempatkan jenazah dengan memasukkan kepala dari arah kaki kuburan atau posisi selatan. Yang ketiga, memposisikan jenazah atau miring ke kanan menghadap kiblat dengan tubuh ditompong menggunakan batu, pipih atau papan kayu. Tujuannya adalah agar jenazah tidak terhalang. Yang keempat, para ulama menyarankan untuk menempatkan sedikit tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah membuka kain kafan dan melepas semua tali. Yang kelima, ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur, disarankan untuk membaca doa. Yang keenam, khusus untuk jenazah perempuan disarankan untuk membentangkan kain di atas kubur saat dimasukkan ke dalam liang kubur. Namun bagi jenazah laki-laki, hal ini tidak dianjurkan. Setelah selesai menguburkan jenazah, disarankan untuk membaca doa sebanyak 3 kali. Sekian dari kami pembahasan tentang perawatan jenazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.